Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan kepada teman-teman yang sudah memberikan kami waktu untuk presentasi mata kuliah bimbingan konseling Islami dengan judul Subjek Bimbingan Konseling Keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Risma Yulinda, Rismawati, Rizka Aulia, dan Safitri. Pembahasan yang pertama itu adalah apa pengertian subjek bimbingan konseling keagamaan. Dalam konsep ini, subjek bimbingan keagamaan dapat diartikan sebagai pelaku atau orang yang memberikan bimbingan. Subjek bimbingan konseling atau konselor keagamaan dapat dirumuskan sebagai seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain yang disebut klien atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama demi dengan membangkitkan, menguatkan getaran batin atau iman di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah bagaimana karakteristik subjek bimbingan konseling atau konselor keagamaan. Subjek bimbingan konseling atau konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasehat, guru, konsultan, dan mendampingi klien sampai klien dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Menurut pendapat Charles Rogers sebagai peletak dasar konsep konseling, ia menyebutkan terdapat 3 karakteristik utama yang harus dimiliki seorang konselor, yaitu concurrence, unconditional positive regard, and empathy. Concurrence adalah seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri, antara pikiran, perasaan, dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus benar-benar menjadi dirinya sendiri tanpa menutup-nutupi kekurangannya sendiri. Unconditional positive regard adalah konselor harus dapat menerima atau respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Menurut Rogers, setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Untuk itulah, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan dirinya. Yang terakhir adalah empati. Rogers mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia klien tanpa kehilangan kesadaran dirinya. Ia menyebutkan komponen yang terdapat dalam empati, meliputi penghargaan positif, rasa hormat, kehangatan, kekonkretan, kesiapan atau kesegaran, konfrontasi, dan keaslian. Sedangkan menurut Latipun terdapat 2 aspek utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama itu adalah keahlian dan keterampilan, dan yang kedua kepribadian konselor. Yang pertama, aspek keahlian dan keterampilan wajib dipenuhi oleh konselor yang efektif. Ketika seorang konselor bersedia membantu seorang klien, maka secara tidak langsung konselor telah bersedia mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk membantu klien. Yang kedua, kepribadian konselor. Kepribadian seorang konselor juga turut menentukan keberhasilan proses konseling. Sebagai seorang konselor Islami harus memiliki akhlak seperti berkomunikasi secara baik, mempunyai kasih sayang, bersifat tawadu, toleransi, demokratis dan terbuka, jujur,
dapat dipercaya, dan adil. Penjelasannya yang pertama ada berkomunikasi dengan baik, itu maksudnya adalah komunikasi adalah cara seseorang untuk mengumpulkan ide, keinginan, informasi, harapan, perasaan kepada orang lain dengan harapan hanya respon dan timbal balik sehingga tujuannya tercapai. Yang kedua, mempunyai sifat kasih sayang. Artinya, kasih sayang atau rahmah merupakan sifat dasar yang harus dimiliki seorang konselor untuk menciptakan suasana tenang dan nyaman kepada klien. Karena rasa kasih sayang itu adalah pantulan dari perasaan ketulusan seorang konselor. Yang ketiga adalah bersifat tawadu. Dengan sifat tawadu akan menambahkan keakraban antara keduanya, antara konselor dan klien. Sifat ini juga tampak dalam diri Rasulullah SAW sehingga ia dikenal sebagai guru yang tawadu. Selanjutnya yang keempat, mempunyai sikap toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan untuk memberikan perasaan tenang pada diri klien yang bermasalah, untuk kemudian dijelaskan apa dampak baik dan buruknya dari tindakan klien yang membuatnya terkena masalah. Yang kelima, mempunyai sifat demokratis dan keterbukaan. Dalam menjelaskan persoalan akan membuat klien memiliki kemampuan untuk berpikir dan menentukan sendiri apa yang terbaik baginya. Dan yang keenam, mempunyai sifat jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah bahwa konselor itu bersifat transparan, terbuka, autentik, dan asli, tidak mengada-ngada. Yang ketujuh itu adalah dapat dipercaya. Kualitas ini berarti bahwa konselor itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien. Kualitas konselor yang dapat dipercaya sangat penting dalam konseling. Yang kedelapan adalah bersifat adil. Seorang konselor harus bersikap adil dalam melakukan proses konseling kepada kliennya. Prinsip keadilan ini sangat penting, memahami masalah yang dihadapi klien, lalu memperlakukannya sesuai dengan prinsip keadilan itu sendiri. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah peran dan fungsi konselor. Peran dan fungsi dalam pembahasan kali ini sengaja ditulis terpisah untuk menjelaskan kedudukan konselor dalam peran dan fungsinya. Konselor profesional adalah seseorang yang terlatih membantu orang lain dalam mengambil keputusan terkait dengan aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Berikut beberapa peran konselor. Yang pertama, konselor sebagai terapis. Yang kedua, konselor sebagai group leader. Yang ketiga, konselor sebagai diagnostician. Dan yang keempat adalah konselor sebagai konsultan. Dan yang kelima adalah konselor sebagai pendidik. Mungkin sampai di sini materi subjek bimbingan konseling keagamaan yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya kami akan membuka dengan sesi pertanyaan. Untuk sebelumnya, terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga materi yang kami dapat paparkan ini berguna untuk kita semua dan menjadi ilmu yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.